Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya nama Sri Mulyani SPD, rekan saya Bapak Adi Hikmawan SPD, dan Ibu Ika Nurhayati SPD. Pembimbing pengajar praktik kami yaitu Bapak Dayanto SPD dan fasilitatornya adalah Bapak Dr. Andes Bambang Herianto MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan percakapan coaching secara berkelompok, di mana pada sesi ini saya selaku pengamat atau observer dan Pak Adi Hikmawan selaku coach, kemudian Ibu Ika selaku coach. Begitu. Baiklah, waktu bisa kita mulai, Bu Bisa, Ika Ibu. dan Pak Adi. Bisa. Bisa Bu Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika dan Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Adi? Alhamdulillah, Bu Ika? sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu Ani sehat. Baik. Alhamdulillah. Ya. Karena ini Pak Adi selaku coach, saya akan menanyakan terkait dengan tugas Pak Adi selaku coach. Pak Adi. Ya, Ibu. Kompetensi coaching apa yang ingin Pak Adi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, ya saya ingin mengembangkan semua ya Bu, terutama 4 kompetensi coaching. Yang pertama dari presence, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Itu yang ingin saya kembangkan. Empat-empatnya ya Bapak ya. Iya. Oke, lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Adi? Yang spesifik ingin diobservasi yaitu kompetensi kehadiran penuh saya sebagai coach ya Ibu, khususnya ya, atau preset. Yang kedua tentang mendengarkan secara aktif, mendengarkan coach secara aktif, seperti itu Ibu. Berarti ada 2 ya Pak Adi, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Baiklah, untuk indikator capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Pak Adi? Indikatornya tentu saja saya sebagai coach nanti dapat membuat coach tersebut dapat menemukan solusinya atas permasalahan apa yang sedang dihadapi secara mandiri. Seperti itu indikatornya Ibu. Gitu ya. Baik, Pak Adi ingin nanti coachnya bisa menemukan permasalahannya secara mandiri. Begitu ya? Silakan untuk waktu, saya persilakan Pak Adi dan Bu Ika untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani selaku pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ika. Siang Pak Adi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ya, sehat. Kurang baik sedikit. Ya, sehat alhamdulillah. Kurang baik kenapa Ibu? Ya, begitulah Pak Adi. Kadang kan ada masalah aja gitu ya. Oh, seperti itu. Iya, tapi ya bahagia harus ya Ibu, karena bahagia itu kan imun atau suplemen tambahan buat kita supaya kita selalu sehat, seperti itu Ibu. Jadi harus bahagia, kunci utama bahagia, seperti itu. Baik Ibu, kemarin panjenengan hubungi saya ya lewat WhatsApp, katanya ingin minta waktu sama saya sekedar untuk ya berbagilah sama ngobrol-ngobrol, diskusi santai seperti itu Bu. Apa benar Ibu? Iya betul Pak Adi, jadi saya minta waktu luangnya Pak Adi biar saya bisa diskusi terkait masalah saya. Oh iya, ternyata lagi ada masalah ini ya Bu. Ya baik ya Ibu, insya Allah siang hari ini waktu saya juga sedang longgar ya, sedang kosong waktu saya. Insya Allah saya siap untuk mendampingi Ibu. Dan kira-kira ini permasalahan apa ini yang sedang Ibu hadapi nih pada kesempatan kali ini nih, silahkan. Iya Pak Adi, jadi saya itu
nilai hasil belajar penilaian akhir semester 1, Ya. anak-anak itu terkesan menurun gitu Pak Adi. Oh, Sementara menurun. padahal kan kurikulumnya kurikulum baru, kemudian materinya juga tidak terlalu banyak begitu ya Pak Adi, tapi kok Iya. malah hasil belajar anak-anak itu menurun begitu Pak Adi. Ya, mohon maaf Ibu sebelumnya. Jenengan ngajar di jenjang SD kan ya? Ngampu kelas Iya, berapa betul. Ibu? Saya di kelas 4 Pak Adi. Kelas 4, berarti sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya? Iya, betul. Oh iya iya. Baik, silakan dilanjutkan. Permasalahannya apa dan tujuan dari pertemuan kita ini? Seperti itu Ibu. Jadi saya itu nilai penilaian akhir semester anak-anak itu menurun Mm-mm. dan saya harap nanti Pak Adi bisa bersama saya menemukan solusi bagaimana cara agar anak-anak motivasi belajarnya tetap stabil dan meningkat, Ya. prestasinya semakin membaik begitu Pak Adi. Oh iya iya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian nih dari permasalahan Ibu tadi, terus kemudian kita pada kesempatan kali ini melakukan diskusi ya, obrolan bersama saya. Nanti apa nih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini menurut Ibu? Kalau menurut saya nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah saya tentunya Pak Adi. Iya. Nah, istilahnya masukan juga dari Pak Adi bagaimana saya bisa melakukan hal-hal tersebut dengan baik begitu Pak Adi. Oh iya iya iya. Baik Ibu, kalau itu memang ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini, baiklah saya akan mencoba membantu mendampingi Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira dari permasalahan Ibu tadi, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ini untuk menghadapi permasalahan tersebut? Untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi itu tentunya saya memperbaiki cara mengajar saya Pak Adi. Jadi Ya. istilahnya kalau cara mengajarnya kurang menyenangkan, saya observasi lagi di bagian mana pembelajaran saya yang kurang menyenangkan Iya. sehingga anak-anak itu kurang termotivasi dengan kelas saya begitu Pak Adi. Kok hasil Oh, belajarnya menurun begitu. iya iya iya. Itu kesempatan yang Ibu miliki sekarang ya. Baik Ibu, kira-kira nih kekuatan atau kemungkinan apa yang Ibu miliki untuk bisa mencapai tujuan yang akan Ibu tempuh tersebut? Apa saja nih? Jadi kekuatan saya itu saya menggunakan berbagai macam sumber belajar, media Ya, pembelajaran yang menyenangkan begitu Pak Adi. ya betul. Istilahnya sumber belajar tidak hanya dari buku teks LKS Mhm. atau buku pendamping, tapi saya menggunakan video pembelajaran yang menarik Ya. terkait dengan pembelajaran yang tidak hanya bersifat konkret tetapi abstrak. Mhm. Itu juga kita harus menyampaikan istilahnya kepada anak bagaimana hal tersebut bisa termemori di memori anak begitu Pak Adi. Oh iya iya. Jadi ingin menampilkan pembelajaran atau tampilan yang lebih abstrak dan nyata ya, seperti itu Ibu ya. Iya betul Pak Biar Adi. langsung terekam ke memori siswa. Bagus sekali Ibu rencananya ya. Baiklah, kemudian kalau semisal nih dibikin semacam skala angka nih dari 1 hingga 10 ya. Kira-kira posisi Ibu itu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut itu masih berada di kisaran angka berapa Ibu? Kalau dibuat skala angka saya itu masih di angka 6 Pak Adi Di karena angka saya itu 6. Hmm. masih belum konsisten begitu Pak Adi, Oh, seperti istilahnya belum itu. konsisten Iya, iya. melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Mungkin hal itu yang Iya, menyebabkan istilahnya nilai pas iya. semester 1 menurun begitu Pak Adi. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Masih di angka 6 ya, Ibu ya. Iya. Pastinya ya nantinya Ibu ingin meningkatkan lah ya dari skala tersebut. Baik, Ibu. Terus nantinya ketika Ibu sudah punya rencana seperti itu, kemudian apa nih hambatan atau gangguan yang nantinya akan menghalangi Ibu di depan dalam meraih tujuan tersebut? Kira-kira apa nih? Hambatan atau gangguan apa saja? Tentunya kalau hambatan dari dalam diri saya itu tentunya
komitmen konsistennya ya Pak Adi, konsisten dan Oh, istilahnya apa ya Pak Adi, mungkin kontinunya continue. Iya, iya, iya. terus-menerusnya gitu. Itu yang Dan kadang kalau menjadi itu ya. iya, Ah, gajinya. Dan kalau dari anak didik paling itu motivasi belajarnya yang mungkin harus ditingkatkan begitu ya Pak Adi? oh iya, iya, bisa jadi Motivasi seperti itu, belajar dari Ibu. dalam dirinya, Iya, gitu. iya. Itu termasuk gangguan atau hambatan ya yang nantinya Iya, akan betul. menghadang Ibu ke depan ya. Kemudian dari gangguan atau hambatan tersebut, apa nih kira-kira Ibu punya solusi apa untuk menyelesaikan gangguan tersebut, Ibu? Tentunya saya harus kolaborasi dengan wali murid, koordinasi terkait dengan Ya, motivasi belajar anak-anaknya, ya. bagaimana gaya belajarnya juga, nggih, Oke. Pak Adi. Terkait dengan hal tersebut saya tidak bisa istilahnya walaupun di sekolah saya sebagai gurunya, tapi Ya. di rumah itu tentunya lebih banyak waktu bersama dengan orang tua. Jadi Oh, peran orang tua iya, juga iya. sangat penting. Iya, iya, baik itu. Baik, luar biasa sekali tadi ya sudah Ibu jabarkan. Kemudian dari tadi rencana yang akan Ibu laksanakan tersebut, misalnya ya, misalnya dibikin skala prioritas nih dari yang paling pertama sendiri apa, lalu kedua, ketiga itu apa? Bisa minta tolong Ibu jelaskan apa saja? Jadi saya mengajarnya diperbaiki agar pembelajaran tidak membosankan. Saya Iya, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan berbagai sumber, koordinasi iya. dengan orang tua, begitu Pak Adi. Oh, koordinasi dengan orang tua. Orang tua. Baik. Kira-kira nih untuk mencapai tujuan tersebut di benak Bu Ika sendiri lah ya. Kira-kira butuh jangka waktu berapa lama sih seperti itu untuk mencapai tujuan tersebut? Sebetulnya kalau tujuan tersebut bisa tercapai, kita kan bisa misal tiap bab itu kan ada asesmen gitu Pak Adi. Iya, Kalau pencapaiannya jangka waktu berapa lama sih itu secepatnya Pak Adi. secepatnya ya. Ya, Lebih cepat, secepatnya. lebih bagus lah ya Bu Ika, seperti Iya. itu. Iya, iya. Ya, baik. Ah, berikutnya Ibu, dari sekian rencana aksi panjenengan yang sudah tadi Ibu jelaskan, kira-kira apa nih Ibu ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan yang Ibu anggap wah rencana aksi saya ini sudah berhasil seperti itu. Jika bagaimana seperti itu? Coba bisa dijelaskan. Tentu saja keberhasilannya ini terkait dengan prestasi belajar siswa yang meningkat begitu ya Pak Prestasi Adi, belajar meningkat ya. dari nilai-nilai siswa yang meningkat pada saat penilaian akhir semester begitu Pak Iya, Adi. iya. Nggih. Meningkat ya. Intinya nilai siswa itu meningkat seperti itu. Berikutnya Ibu, terus bagaimana nih cara Ibu nantinya mengatasi gangguan? Gangguan-gangguan itu semua dari rencana itu ada gangguan. Cara mengatasinya bagaimana Ibu? Tentunya gangguan itu pasti ya Pak Adi ya, Pasti gangguan ya. itu pasti. Yang Mm-mm. pertama kalau gangguan dari dalam diri itu pasti harus tetap memotivasi diri agar Motivasi mengajar diri. dengan menyenangkan, Betul, terus betul. kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait Betul. dengan pembelajaran yang menyenangkan juga Ya, dan setuju. rencana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, Terus kalau dari murid tetap menjaga mood moodnya. siswa dalam belajar tentunya itu sangat diperlukan Pak Adi. Oh, apalagi masih SD kelas 4 ya, Bu. Moodnya Betul, masih kadang mood selalu luar berubah-ubah. biasa. Iya, belum bisa stabil seperti itu. Baik, luar biasa, Ibu. Nanti setelah Ibu bisa melaksanakan rencana aksi tersebut dengan lancar dan berhasil. Kemudian nih, komitmen apa nantinya yang akan Ibu pegang atau laksanakan terhadap rencana aksi ini? Kira-kira apa komitmennya Ibu? Saya saya harap saya bisa berkomitmen istilahnya konsisten dalam menjalankan tugas saya, konsisten dan Konsisten. kontinu dalam mengajar yang menyenangkan Betul, dan betul. tetap memotivasi siswa agar Iya. semakin giat belajar gitu Pak Adi. Oh iya, luar biasa ya. Intinya pada kata komitmen kayak gitu ya Bu. Kata kuncinya pada komitmen. Selanjutnya nih, dalam melaksanakan komitmen ini, mungkin kan Ibu tidak sendiri kan ya. Membutuhkan pihak-pihak terkait atau mungkin membutuhkan apa saja yang bisa membantu. Kira-kira apa Ibu nantinya? Siapa dan mungkin apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini bisa tetap berjalan dengan baik dan stabil seperti itu, Bu.
Tentunya saya untuk menjaga komitmen ini tentunya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah rekan sejawat, Ya, kemudian koordinasi dengan wali murid ahli murid. terkait dengan motivasi belajar siswa begitu Pak Adi. Kemudian sebelumnya sudah pernah Ibu melaksanakan koordinasi dengan wali murid? Sudah Pak Adi di Oh, awal sudah. pembelajaran, di Oh, di awal awal tahun ajaran pembelajaran. gitu Pak Adi. Oh, iya, iya, iya. Ya, kalau sudah pernah ya saya harapkan dilanjutkan ya Ibu Kak, ditingkatkan lagi ya, demi nantinya bisa menjaga komitmen panjenengan tersebut. Lalu ya Ibu Kak, terakhir ya, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini yang akan Ibu jalankan nantinya bagaimana? Tindak lanjut yang saya rencanakan itu ya Pak Adi, nanti saya akan tetap mengajar dengan menyenangkan tentunya dengan berbagai variasi Ya, belajar dengan berbagai variasi, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat dan ya, kepala sekolah, ya, kemudian istilahnya koordinasi dengan wali murid, ya. menjaga motivasi belajar siswa, istilahnya dalam hal ini agar siswa itu betah di kelas begitu Pak Adi, Betah di dan kelas. Ya, semangat ya. untuk di kelas. Juga membangun moodnya tadi ya Ibu mungkin ya. Iya, Iya, mood siswa tersebut untuk belajar. Baik Ibu, perbincangan kita kali ini lumayan ya, lumayan asik juga ya diskusi kita ke kesempatan pada siang hari ini. Setelah Ibu berdiskusi bersama saya melaksanakan sesi coaching kali ini, kira-kira sekarang nih bagaimana perasaan Ibu yang sekarang rasakan dan apa yang Ibu peroleh dari ke diskusi kita pada siang hari ini? Monggo. Ya, tentunya diskusi kita siang hari ini sangat menarik ya Pak Adi. Saya Iya, jadi menemukan solusi dari masalah saya betul. terkait dengan nilai peserta didik yang menurun. Mm-mm. Kemudian saya juga lebih merasa lega Pak Adi. Jadi Iya, istilahnya sharing begitu Pak Adi. iya. Sharing bersama saya Bu. Insya Allah panjenengan sudah ada gambaran ya menemukan solusi atau rencana apa nantinya yang akan Ibu laksanakan seperti itu ya. Iya, betul Pak Adi. Iya, sudah ada gambaran dan juga nantinya mau melaksanakan step by step terus anak yang harus dikerjakan terlebih dahulu yang menjadi skala prioritas sekarang sudah ada gambaran lah ya Bu, minimal seperti itulah Iya, ya. betul. Baik, saya hanya bisa mendoakan dan terus menyemangati panjenengan, semoga dari rencana-rencana yang tadi sudah panjenengan susun luar biasa itu bisa berjalan dengan baik dan bisa terwujud semuanya. Amin. Sekian ya Bu. Ya, Ya, terima Pak kasih. Adi. Kalau sudah tidak lagi, saya ini mau melanjutkan acara ya, mau melanjutkan acara ke sebelah. Nantinya itu ya, nantinya kita sambung lagi pada kesempatan lain ya waktu Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sekian yang dapat kami Terima sampaikan. kasih Pak Assalamualaikum Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri Mulyani. Masih unmute? Alhamdulillah praktek coaching sudah sesi 1 sudah selesai. Saya mau menanyakan ke Pak Adi Iya Ibu, terkait silakan. tadi ya. Di awal Pak Adi sudah menyampaikan mengenai indikator kata capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Iya. Bagaimana ini Pak Adi dengan coaching tadi? Ya, bagaimana? Ya Ibu, dengan coaching tadi, alhamdulillah kita bisa, saya dengan Bu Ika selaku coach, saya sebagai coach bisa berdiskusi dengan nyaman, rileks, dan alhamdulillah juga tadi Bu Ika sudah bisa menemukan solusi yang telah di atas permasalahannya. Jadi indikatornya tadi sudah penuhi dan yang saya ingin tingkatkan lagi pada mengajukan pertanyaan dan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Itu Ibu yang ingin saya tingkatkan lagi seperti itu. Ya. Tadi kan di awal Pak Adi ada 4 kompetensi begitu ya yang ingin dikembangkan, tapi lebih spesifik pada 2 saja. Namun pengamatan saya berbeda ini Pak Adi. Oh iya, moga. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan. Iya, silakan. Yang disampaikan yang Pak Adi selaku coach dan Bu Ika selaku coaching. Yang pertama terkait dengan tujuan. Untuk tujuan tadi coach sudah menanyakan di awal tujuan
pertemuan, yaitu coach pun sudah menyampaikan dengan jelas bahwa ini coach menginginkan adanya solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Di mana tadi disampaikan oleh coach adanya permasalahan nilai-nilai PAS satu anak itu menurun. Ya. Itu sudah ada tadi. Lalu yang kedua, identifikasi. Terkait dengan identifikasi, yang saya amati tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, cukup bagus begitu ya. Terima Jadi kasih. di sana menggali sekali ya, menggali coaching ya untuk Betul. mengidentifikasi masalahnya dan potensi yang dimiliki oleh coach. Iya, Ibu. Lalu yang ketiga terkait dengan rencana aksi begitu. Saya mengamati tadi coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya. Iya, iya. Terima kasih. Lalu yang keempat terkait dengan tanggung jawab. Tadi coach juga sudah menanyakan komitmen. Ya, ini hal yang sangat penting begitu ya. Tadi sudah tersampaikan komitmennya dan sudah dijawab dengan jelas oleh coach ya. Di sini ternyata setelah adanya coaching ini, coach merasa senang, merasa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kiranya itu hasil pengamatan saya. Terima kasih. Iya. Ika dan Pak Adi. Terima kasih juga Ibu Sri Mulyani. Sebaliknya kami sampaikan terima kasih atas observernya. Sebagai pengamat kami melaksanakan kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Monggo. Baik, kalau begitu saya tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan itunya observernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Memperkenalkan saya Adi Hikmawan sebagai pengamat. Kemudian ada Ibu Sri Mulyani sebagai coach, dan Ibu Ika Nurhayati sebagai coach. Pada kesempatan yang berbahagia pada kali ini kita akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi konstekstual pada modul 2.3 calon guru penggerak. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada coach, yaitu Ibu Ika Nurhayati. Selamat siang Ibu. Sehat? Selamat siang Mas Adi. Ibu Sri Mulyani juga sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelumnya saya tanyakan kepada coachnya terlebih dahulu. Ibu Ika, dalam kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang akan Anda kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tentunya semuanya ingin dikembangkan ya Mas Adi, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Tentunya hal itu semua ingin saya kembangkan, tapi ya nanti tergantung bagaimana saya menjalankan sesi coaching dengan Bu Sri Mulyani. Baik, kemudian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin nanti saya observasi pada kesempatan kali ini? Nanti jadi bagian kompetensi yang spesifik ingin diobservasi oleh Pak Adi, saya ingin Pak Adi mengobservasi kehadiran penuh saya dan bagaimana saya dapat mendengarkan aktif coaching pada saat sesi coaching. Begitu Pak Adi. Oh, baiklah. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian apa nih dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan pada kesempatan kali ini? Indikator ketercapaiannya saya harap nanti pada saat sesi coaching dapat
menemukan solusi dari permasalahannya pada saat diskusi dan sharing dengan coach begitu, Pak Adi. Oh ya, luar biasa ya Rika. Baiklah, bisa kita mulai untuk saat ini. Silakan panjenengan untuk melakukan sesi coaching bersama Ibu Sri Mulyani dengan menggunakan alur tirta. Waktu sepenuhnya kami persilakan kepada panjenengan. Silakan. Sudah siap nggak Bu Sri Mulyani nggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bika baik. Bika gimana? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya Bu Sri kemarin ada ini ya, ada mau cerita-cerita dengan saya terkait dengan permasalahannya di kelas. Apa betul Bu Sri? Iya, Bika. Oh, betul. Mungkin saya boleh tahu permasalahannya apa, Bu Sri? Jadi gini, Bu. Itu kan anak-anak ya itu ya. Itu kalau pas jam sayangnya masuk begitu ya. Ya entah saya, entah yang lainnya begitu ya. Itu ada saja itu terlihat begitu ya. Anak itu kalau terutama pagi begitu ya, pagi dan siang lah ya. Itu ada yang mengantuk di kelas begitu ya, ada yang nggak semangat begitu Bu Ika. Iya, kalau boleh saya tahu hal apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kejadian tersebut terjadi di kelas Bu Sri? Nggih. Ya, saya pernah juga itu ya mencoba mendekati anak tersebut lalu menanyakan ya. Tapi ya itu kadang ada anak yang mau ya menyampaikan, ada yang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, paling ya cuma ya kalau masih ngantuk boleh cuci muka dulu gitu. Baru nanti masuk lagi atau mungkin biasanya kalau kan saya kan ada sesi ice breaking ya Pak itu sebelum mulai ya. Kadang anak yang ya udah ikut aja gitu, agak sedikit mungkin kelihatannya ya kalau saya lihat itu kelihatannya udah mulai agak sedikit hilang sih ngantuknya begitu. Tapi ya nanti ketika di mapel lain mungkin akan ini lagi gitu ya. Iya, apakah hal-hal yang tadi Bu Sri lakukan itu, apakah itu anak-anak sudah istilahnya bisa mengatasi rasa bosannya begitu Bu Sri? Kalau menurut saya sih enggak Mbak. Kalau masih ada yang karena memang anak-anak lihat ya itu pernah saya tanya itu kenapa sih gitu ya kok ngantuk gitu memang capek jadi banyak aktivitas banyak kegiatan yang dia lakukan di luar jam sekolah gitu. Enggak, berarti tadi kan Bu Sri berkata ya selain ice breaking, cuci muka dan lain-lain itu kan hal-hal yang Bu Sri lakukan biar anak-anak tidak bosan ya sebelum memulai pelajaran begitu ya Bu Sri. Nah, program yang Ibu lakukan kan sudah sangat bagus sekali. Murid pasti sangat senang apalagi dengan ice breaking yang Bu Sri lakukan di pagi hari menambah mood, menambah suasana begitu. Jadi hal-hal tersebut itu menambah motivasi belajar anak ya Bu Sri. Nah, dari hal-hal tersebut itu menurut Bu Sri kira-kira kalau dibuat skala ya dari skala rentang 1 sampai 10 kira-kira Bu Sri Mulyani itu dalam memberikan pelayanan itu sudah di rentang berapa ya Bu Sri? Kalau saya sih kalau saya ya sepertinya sih sudah 8 sudah lah ya. Kalau saya menurut saya begitu ya. 8 atau 9 itu sudah sih gitu. Tapi ya kembali lagi ke anaknya begitu ya. Kalau boleh saya tahu, apakah Bu Sri itu mendapat dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat terkait dengan pembelajaran yang Bu Sri lakukan? Iya sih, kalau kepala sekolah sama rekan sejawat sih sangat mendukung gitu. Mungkin dalam bentuk apa Bu Sri dukungannya? Ya seperti misalkan untuk berkolaborasi begitu ya dengan rekan sejawat itu
ada gitu, mereka mau gitu melakukan kolaborasi dalam pembelajaran, lalu mencoba apa kalau kepala sekolah sih sangat mendukung Mbak, begitu tidak ada masalah. Jadi silakan misalkan ada kasus seperti itu ya, ya silakan untuk bisa ditangani oleh kita begitu. Kalau Berarti memang masih bisa. alhamdulillah ya Bu Sri selalu mendapat dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah nggak ya terkait dengan pembelajaran begitu nggak Bu Sri, bisa istilahnya kolaborasi dan komunikasi begitu nggak Bu Sri. Jadi selain tadi Bu Sri bercerita tentang masalah Bu Sri, kemungkinan-kemungkinan apa yang Bu Sri lakukan agar nanti anak pada saat awal pembelajaran setelah treatment-treatment yang Bu Sri lakukan itu anak tetap termotivasi dan tetap bersemangat begitu Bu Sri. Kemungkinan ya. Okay. Ya, harus mengaktifkan mereka sih Mbak ya. Jadi mengaktifkan mereka dalam proses pembelajaran gitu ya. Cuma memang di sini kendalanya ketika saya lepas karena kan saya kan pengampu ya. Jadi hanya 2 jam atau 3 jam durasinya. Setelah saya lepas ya anak bisa jadi kembali lagi begitu, kembali lagi ke semula pada saat awal saya masuk itu ada kemungkinan seperti itu Bu. Oh, okay. Berarti apa kelemahan tersebut itu bisa diatasi nggak Bu Sri nggak dari peserta didik dan dari Bu Sri juga. Mungkin kelemahan-kelemahan itu bisa Bu Sri siasati dengan istilahnya kegiatan-kegiatan yang lebih membuat antusias siswa nggak? Begitu nggak Bu Sri? Yes, sebenarnya kalau misalkan habis saya terus dilanjut ke mapel selanjutnya dengan mengaktifkan lagi anak itu, mungkin ya anak itu walaupun badannya lelah, tapi ya masih mau mengikuti. Tapi kalau sudah di mapel selanjutnya agak santai, ya sudah anak itu akan mungkin lelah ya, karena memang badannya lelah kan gimana ya, rasa kantuk itu kan masih datang ya. Nah itu. Jadi menurut Bu Sri, kalau dibuat skala prioritas, rencana-rencana Bu Sri yang akan Bu Sri lakukan, dimulai dari yang paling utama, itu apa dulu Bu Sri? Sebenarnya sih ke pendekatan personal dulu ya Mbak ya. Kita harus tahu anak itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Lalu yang kedua mungkin bisa, nah kan kalau di kalau tingkatan SMA itu kan wali kelas ya, ada wali kelas ya. Nah, mungkin bisa kerjasama lah dengan wali kelasnya gitu. Lalu pendekatan dengan orang tua itu juga penting. Terus di sini juga ada BK begitu ya. Mungkin ya melibatkan semua jadinya ya. Untuk kolaborasi bisa, begitu nggak Bu Sri nggak? Jadi kalau anak SMA, kalau saya kan di sekolah dasar begitu karena setiap hari ketemu dengan siswa nggak Bu Sri. Kalau Bu Sri itu kan paling kalau ada jadwal berarti masuk kelas begitu kan, tidak setiap hari nggak? Jadi mungkin kalau koordinasi seperti itu memang amat sangat dibutuhkan begitu nggak Bu Sri. Jadi istilahnya tidak hanya pada saat jam pelajarannya Bu Sri, tapi juga pada saat jam pelajaran lain mungkin juga bisa dikoordinasikan dengan rekan sejawat terkait dengan semangat belajar siswa pada saat akan mengikuti pelajaran begitu nggak Bu Sri. Jadi kalau menurut Bu Sri, mulai kapan nih rencana Bu Sri ini akan dilaksanakan? Kalau waktunya sih rencana mungkin minggu depan sih Mbak, karena ini kan sudah mau libur, besok libur ya. Jumat juga tanggung begitu ya. Mungkin lah Mbak kayaknya. Bagaimana Bu Sri menerapkan hal ini? Bagaimana komitmen Bu Sri terkait dengan rencana-rencana yang Bu Sri lakukan? Oke, terkait itu berarti ya saya akan berusaha ini ya untuk tadi ya. Yang pertama dengan pendekatan ke anaknya dulu begitu ya supaya anak bisa digali apa sih aktivitas apa nih sebetulnya yang melelahkan banget gitu ya. Terus bagaimana mungkin cara bagi memanage waktunya, membantu memanage waktu yang baik itu seperti apa. Itu lebih itu dulu begitu ya. Lalu nanti ke lainnya ke wali kelas, ke
baik orang tua atau wali begitu sih. Kalau saya boleh tahu Bu Sri, jadi pada saat Bu Sri mengajar itu kan anak-anak kurang bersemangat nggih. Dari treatment-treatment Bu Sri yang Bu Sri lakukan tadi, berarti pasti ada salah satu istilahnya hal apa yang paling membuat Bu Sri itu terkesan begitu dan membuat anak-anak terkesan begitu Bu Sri. Ya itu paling ketika mereka sedang ngantuk-ngantuknya, kadang kan dikasih ice breaking begitu, itu anak senang sebetulnya kayak gitu. Atau pakai ice breaking kan macam-macam ya Mbak. Itu yang anak yang memang menerapkan itulah 5 KSE itu ya, teknik stop itu, anak juga suka itu. Paling seperti itu sih. Jadi kalau boleh saya tahu, kan Bu Sri tadi itu nggih mendapat dukungan dari wali kelas juga nggih, mendapat dukungan dari wali kelas dan teman sejawat. Boleh Bu Sri menceritakan spesifik dukungan yang seperti apa dari wali kelas dan teman sejawat yang Bu Sri ini yang Bu Sri dapatkan dari rekan sejawat dan wali kelas? Ya, kalau dari wali kelas ya Mbak, ketika saya menemukan kasus-kasus tersebut, saya kan menceritakan begitu ya. Itu wali kelas atau rekan sejawat itu menanggapi lah, merespon begitu. Itu kan salah satu bentuk ya kepedulian, perhatian begitu ya. Nah itu direspon, kemudian ayo ditindaklanjuti bagaimana ini seperti itu. Coba komunikasi dengan wali atau orang tua atau kita sama-sama bagaimana nanti di misalkan habis saya siapa nih gitu, coba bapak atau ibu tadi gimana anak ini gitu, bisa seperti itu saling menanyakan. Nggih, berarti luar biasa sekali nggih Bu Sri dukungan dari wali kelas dan rekan sejawat Bu Sri nggih. Jadi alhamdulillah Bu Sri mendapat dukungan penuh dari rekan sejawat dan wali kelas terkait dengan semangat belajar anak-anak. Nah, jadi Bu Sri sudah istilahnya bagaimana perasaannya setelah bercerita dengan saya di sini? Ya sudah ya senang ya, udah lega, saya bisa menemukan solusi ya mudah-mudahan minggu depan lah ya saya sudah bisa melaksanakan rencana aksi saya ini dan masalahnya bisa selesai. Sama-sama Bu Sri, semoga jalan keluar yang ditemukan pada sesi coaching ini seperti Bu Sri menemukan sendiri sebetulnya nggih hal-hal tersebut nggih. Jadi saya hanya bertanya saja kepada Bu Sri nanti dapat berjalan dengan lancar, terlaksana dengan baik dan istilahnya dapat konsisten dan kontinu begitu nggih Bu Sri, dijalankan sesuai dengan tanggung jawab dan komitmennya. Mungkin dari Bu Sri ada yang mau mau diceritakan lagi? Sudah sih Ibu, cukup. Oh iya. Jadi nanti Bu Sri terima kasih untuk siang hari ini sudah berbincang dengan saya. Semoga Bu Sri sehat selalu ya Bu Sri. Amin. Sama-sama Bu, Ibu juga ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Sri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus dulu. Monggo Mas Adi sebagai pengamat. Ya, luar biasa praktik coaching bisnis akademik yang barusan sudah dibawakan oleh rekan Nurhayati dan Ibu Sri. Selanjutnya saya sebagai pengamat atau observer ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada coach, yaitu Mbak Ika ya. Yang pertama Mbak Ika, dari pembelajaran praktik coaching tadi yang sudah dilakukan bersama Bu Sri, indikator apa yang sudah tercapai dan indikator apa lagi yang nantinya ingin dicapai lebih dalam lagi dalam praktek coaching tadi, dan sudah apa yang ingin diperdalam kira-kira apa.
Silakan dijawab. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Jadi indikator yang tercapai, alhamdulillah tadi pada saat sesi coaching dengan Bu Sri Mulyani dapat menemukan solusinya bersama-sama dengan saya pada saat sesi coaching. Indikator yang tercapai tadi saya merasa sudah dapat hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif begitu Pak Adi. Kalau hal indikator yang ingin saya tingkatkan itu, saya membuat pertanyaan itu merasa seperti kurang berbobot begitu, mungkin jadi muter-muter begitu Pak Adi. Mungkin hal itu bisa nanti yang lebih berbobot dan lebih bervariatif, mungkin agar nanti pada sesi coaching lebih menyenangkan begitu Pak Adi. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa poin yang tadi menjadi catatan pada lembar pengamatan saya sebagai observer. Dan tadi penjaringan sudah melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta ya, yang semuanya ada 4. Saya akan sampaikan poinnya ringkas saja satu persatu. Mulai dari tujuan. Tadi saya amati Mbak Ika sebagai coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik sama Bu Juri ya tadi dipancing terlebih dahulu mau mengadakan apa, pertemuan kali ini tujuannya untuk apa, membicarakan apa seperti itu. Kemudian keduanya saling menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi. Jadi antara panjenengan Mbak Ika dengan Bu Sri sama-sama terbuka. Jadi tidak ada yang ditutupi. Rasanya tidak ada dusta di antara kita seperti itu. Oke. Selanjutnya poin kedua, identifikasi. Tadi saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Ika sebagai coach itu dapat menggali potensi-potensi ya, untuk Bu Sri dapat memunculkan alternatif apa saja nih solusi dari permasalahan, dan juga gaya bahasa juga saya dengar sudah enak, dan pertanyaannya juga saya sudah berbobot nih Kak. Kalau bagi saya sudah terus ya. Kemudian ngobrolnya juga apa ya, suasananya enak tadi saya lihat, suasananya enak didengar, bahasanya juga santai, pertanyaan berbobot, dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga coachnya. Insya Allah coachnya juga nyaman mendengar, ya nggak Sri? Tadi nyaman nggak? Ya seperti itu. Berikutnya poin yang ketiga tentang rencana aksi. Ya, jadi umpan balik yang disampaikan oleh Ika tadi sebagai coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dan beberapa bahasa solusi yang disampaikan oleh coach dan coach. Jadi pertanyaan panjenengan yang berbobot tadi itu sudah menggali bahwa Bu Sri, oh iya Bu Sri ini mau melaksanakan apa sih setelah ini, setelah tahu permasalahannya, setelah diidentifikasi, kemudian mau melangkah apa saja, terutama tadi pada pertanyaan panjenengan kalau nggak salah tadi yang panjenengan menanyakan skala prioritas gitu ya. Jadi rencananya kan banyak nih 1, 2, 3, 4, tapi kan namanya rencana kan nggak mungkin langsung dilaksanakan dalam satu kali waktu tumbuh kan nggak mungkin, butuh mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi itu pertanyaan yang luar biasa. Jadi seolah-olah kan coach itu akan tahu, oh yang pertama harus dilakukan ini step by step, yang kedua ini. Jadi kayak jadi pertanyaan sudah berbobot ya. Baik, terakhir tentang tanggung jawab komitmen ya. Jadi penjaringan mereka seluruh coach telah memberikan pertanyaan dan balik dan coaching komitmen yang disampaikan oleh coach sudah terlihat tadi, sudah keluar komitmennya, yaitu dilaksanakan secara kontinu. Jadi sesuatu yang baik itu tidak sesuatu yang sering dilakukan tapi sedikit kontinu dan berkelanjutan. Kemudian untuk refleksi tadi juga penjaringan sudah menyampaikan, tidak lupa ya, apapun bentuknya, mau itu pembelajaran, mau itu coaching, apapun bentuknya itu harus ada yang namanya refleksi. Karena yang bisa merefleksi diri kita ya diri kita sendiri, gitu kan. Ibaratnya kita punya sebuah kaca ya, kita harus melihat diri kita, apa yang masih kurang diri kita, apa yang masih harus ditingkatkan oleh diri kita, seperti itu ya. Ini sudah tersampaikan dengan baik, cuma mungkin ya dimasukkan sedikit saja ini masukan. Jadi dari saya mengamati penjaringan. Untuk pertanyaan sudah sangat berbobot sekali ya. Mungkin lebih menciptakan suasana apa ya, suasana yang lebih
lebih semangat santai lagi. gitu ya. Oh, lebih Bukan semangat. santai sih, santai sudah santai saya Santai rasa sudah santai ya Pak Adi. lebih ini lebih hidup, bahasa lebih hidup lagi. Saya amati loh ya, ini pengamatan saja mungkin ya. Apa mungkin karena ini siang tadi lewat aktivitas, jadi koknya yang lebih semangat mungkin ya, atau mungkin Bu Sri kayaknya tadi ngantuk atau gimana tadi ngantuk atau gimana ini saya yakin. Jadi Saya mungkin jadi terkesannya kurang bersemangat gitu ya Pak Adi ya, kurang enggak, hidup gitu ya Pak iya Adi. maksudnya ya ini benar saja lah ya. Jadi ini sekitar Oke. masukan saja. Lain kali kalau nanti akan coaching, mungkin karena juga ini sudah jam-jamnya tidur kan, tadi juga aktivitas di sekolah lumayan capek kan seperti itu, apalagi tadi banyak kegiatan kan dari jadi kabupaten Cilacap seperti itu. Jadi dia ciptakan ya minimal ciptakan suasana yang biar coachingnya itu yang tadinya mungkin ngantuk jadi Oh, lagi gitu. nggih. Terima Itu kasih atas mungkin tapi untuk masukannya yang Mas lainnya Adi. sudah oke, tidak ada masalah apapun. Itu cuma sedikit saja ya. Terima kasih. Itu sedikit catatan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya dan saya lakukan juga. Semoga permasalahan yang dialami oleh Bu Sri selaku coaching nantinya bisa terselesaikan dengan baik dan selalu konsisten seperti itu. Sekian ya, tidak ada yang lain disampaikan lagi. Nggih, cukup Pak Kalau Adi. tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan Bapak pengajar praktik. Inilah praktik dari kami selaku kelompok 4 membawakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Silakan mohon arahan dari Bapak Fasilitator dan Bapak pengajar praktik. Kami butuh masukan, saran maupun arahan dari Bapak. Kami masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bambang Herianto selaku fasilitator, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, dan Bapak Daryanto selaku pengajar praktik. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual sesi coaching yang ketiga, di mana nanti dipraktikkan oleh Bu Sri Mulyani sebagai coachnya, dan Pak Adi Hikmawan sebagai coachingnya, dan saya sendiri sebagai pengamat. Mungkin sebelum sesi ini dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri. Ya, Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Oke. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin di sini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri pada saat sesi coaching? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya tentunya ada 4 ya, semuanya ya Bu Ika ya. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, lalu kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot, yang keempat yaitu mendengarkan dengan rasa. Begitu Bu Ika. Oke. Mungkin ada yang secara spesifik ingin Bu Sri kembangkan dan ingin saya observasi, Bu Sri? Kalau kompetensi yang spesifik itu 2 saja mungkin ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Begitu Bu Ika. Oke. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sri? Indikatornya ya ketika coach bisa melakukan coaching begitu ya, saya bisa berinteraksi dengan coach dengan baik, mengalir sesuai dengan alur data, lalu coach bisa menemukan ide baru dan bisa menemukan permasalahannya sendiri begitu Bu Ika. Oh, okay. Terima kasih Bu Sri. Saya mengajukan pertanyaan sebelum Bu Sri memulai sesi coaching dengan Pak Adi, nggih. Monggo silakan bisa dimulai sesi coaching dengan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu.
Siang sehat Pak Adi. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Gimana Ibu nih? sehat? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Iya, alhamdulillah. Iya. Sedang sibuk-sibuknya ya Pak Adi di sekolah Iya, ya. seperti itu kurang lebih Bu. Apalagi ini mau bulan puasa juga, Ramadan tinggal 2 hari lagi ya. Oke. Ya, jadi berpegi, cara orang Jawa ini berpegi seperti itu. Anjir. Gini Pak Adi, ini ya kita bertemu. Saya ingin menanyakan ke Pak Adi nih ya. Tujuan dari pertemuan kita ini apa Pak Adi? Tujuan dari pertemuan kita ya kemarin saya ngobrol panjenengan yaitu saya ingin sedikit bercerita-cerita santai lah, ngobrol santai, diskusi dengan Ibu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi atau menjadi unek-unek khususnya pada diri saya pribadi seperti itu Ibu. Kalau boleh tahu ada permasalahan apa ini Pak Adi? Jadi seperti ini Bu, kronologi singkatnya ya. Saya mengajar di jenjang SD di SD Negeri Kuripa 01 Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap. Kebetulan wilayah SD kami itu satu lingkungan dengan taman kanak-kanak atau TK. Satu lingkungan, satu pagar clear, satu pintu gerbang juga. Di depannya ada taman kanak-kanak. Nah, Ibu tahu sendiri kan taman kanak-kanak kan ramai sekali anak-anaknya. Jamnya juga beda-beda kan harganya gitu loh. Kebetulan ruangan pas saya mampu mengajar, saya kebetulan mampu kelas 5 di situ dekat dengan TK seperti itu. Jadi ketika TK sedang istirahat, itu anaknya itu pada wah main ke sana ke sini termasuk ke wilayah SD, termasuk juga kadang masuk ke ruangan saya seperti itu. Jadi ya bisa dibayangkan lah seperti apa ramainya. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu membuat Pak Adi dan mungkin warga SD ya, anak-anak juga merasa tidak tenang ya Pak Adi ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun ya kita harus bisa saling memahami ya, karena memang satu lingkungan itu ya harus bisa saling memahami. Tapi terkadang ya lama-lama kok mengganggu juga ya. Ketika saya sedang pelajaran, anak-anak TK ada 5 anak, 10 anak masuk kelas, ada yang penting gitu. Jadi ya ramai lah sekali, nggak bisa dibayangkan. Jadi untuk ketenangan itu sangat sangat kurang sekali. Menenangkan siswa dalam belajar. Berarti tujuan pertemuan kita kali ini. Halo. Maaf. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini berarti Pak Adi ingin menemukan satu solusi bagaimana supaya suasana di sekolah Pak Adi tenang ya, bisa nyaman. Seperti itu Pak Adi. Betul Ibu, kan menurut saya ya suasana pembelajaran yang paling utama kan kita harus suasananya nyaman, tenang dulu kayak gitu loh, kondusif dulu sebelum materi. Kita ya harus yang paling pokok itu lah sebelum ke materi itu paling pokok tenang dulu, kondusif dulu seperti itu. Betul Pak Adi, jadi butuh ketenangan ya untuk bisa belajar gitu. Pak Adi, apa ukuran keberhasilan pertemuan ini Pak Adi? Ukuran keberhasilannya ya nanti setelah saya melaksanakan kegiatan ini, ngobrol-ngobrol itu, melaksanakan praktik coaching ini, saya nanti bisa menemukan solusi lah atas permasalahan yang saya hadapi pada kesempatan kali ini seperti itu Ibu. Bisa saya mencari solusinya gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya kita ngobrol gitu ya ada solusi gitu ya. Itu yang saya harapkan. Pak Adi, kesempatan apa yang Pak Adi miliki untuk saat ini? Kesempatan yang saya miliki sekarang ya saya sebagai pengajar di SD tersebut. Jadi saya juga punya kewenangan juga untuk mengatur atau mengelola bagaimana kelas yang saya ampuh agar bisa kondusif, tenang dan nyaman pada saat saya mengajar murid-murid saya seperti itu. Karena Pak Adi di situ begitu ya, berarti memiliki ini ya. Oke Pak Adi, kalau kita nih ya dari skala 1 hingga 10 begitu ya. Nah, di mana ini posisi Pak Adi saat ini dalam pencapaian tujuan tersebut?
Pencapaian tujuan saya baru sekarang 7 Bu. Kalau dibilang dan angka saya 7. 7 ya saat 7. ini ya. Iya. Angka yang diinginkan Pak Adi itu di angka berapa Pak Adi? Angka 10 Bu. Kalau Angka memang maksimalnya 10, 10. Kalau memang maksimalnya 100, saya ingin 100 seperti itu Bu. Iya. Skalanya hanya 1 sampai 10 Oh, ya Pak 10. Adi. Iya. Iya, Jadi ya ini maksimal. maksimal tentunya ya Pak Adi. Karena ini hubungannya dengan mengajar, memposisikan suasana belajar yang tenang dan nyaman. Jadi harus maksimal gitu loh. Apapun. Lalu apa kekuatan yang Pak Adi punya ini dalam mencapai tujuan itu? Kekuatan yang saya miliki, saya memiliki rekan sejawat, saya juga memiliki kepala sekolah yang nantinya bisa saya ajak kolaboratif. Juga saya memiliki kedekatan juga dengan guru-guru di TK tersebut. Kedekatan secara person sebagai guru, karena kita kan sudah lama belajar dalam satu lingkungan yang berbarengan seperti itu. Itu kesempatan saya miliki. Luar biasa ya Pak Adi, ini kesempatan yang cukup bagus ya. Pak Adi bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, bahkan dengan guru TK tersebut, begitu. Ini satu hal yang luar biasa. Kira-kira apa hambatan atau gangguannya Pak Adi? Hambatan atau gangguannya menurut saya ya, kalau pernah saya terapkan waktu itu siswa TK beberapa anak masuk sedang masuk ke ruangan saya seperti itu. Jadi bukan berarti saya nggak pernah berusaha terus, bukan berarti seperti itu. Sudah sering lah depan itu saya, ya namanya anak kecil ya saya juga ikut masuk ke dunia mereka seperti itu. Ya kita ikut, ayo nggak usah, jangan kesini, kan justru aja di sana seperti itu. Di sini pindah sana dulu, ada mainannya. Padahal di TK tersebut banyak mainan seperti itu. Tapi namanya anak kecil masih tetap di situ ya, di situ terus. Masa harus mungkin kayak bisa di SMA kan bisa sana juga. Kalau anak TK kan itu pun butuh waktu yang lumayan lama seperti itu. Jadi butuh kesabaran lah seperti itu. Oke, iya memang satu ini ya butuh kesabaran untuk menghadapinya, oke. Lalu, apa solusinya ini Pak Adi? Solusinya? Solusinya ya, intinya saya akan mencoba selain berbicara atau berkolaborasi dengan kepala, dengan rekan sejawat, saya akan mencoba silaturahmi, bertemu dengan guru-guru di TK tersebut, menjelaskanlah apa yang ingin saya, permasalahan saya khususnya, tapi tanpa menyinggung perasaan mereka. Jadi ya, kita ngomong juga lah seperti itu. Kita kan hidup dalam satu lingkungan yang bersamaan. Dia nggak boleh kita, nggak boleh ini diem ini, nggak boleh gitu. Kita sama-sama. Jadi gimana caranya? Jadi saya ingin pendekatan bersama dengan guru TK tersebut, tapi ya jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Jadi biar enak lah semuanya. Jadi butuh kehati-hatian ya Pak dalam mengolah kalimat ya. Makanya bicaranya dari hati ke hati seperti itu Ibu. Betul. Nah ini apa rencana Pak Adi dalam mencapai tujuan tersebut? Rencananya seperti tadi Bu, atau kolaborasi lah ya, bahasa di tempat kami ngobrol santai dengan kepala sekolah kami, khususnya dengan rekan guru, rekan sejawat yang ada di tempat kami. Karena kami memiliki atasan ya, jadi kami ya harus, misalnya kami ingin bertemu dengan guru TK tersebut, ya karena kami di situ punya atasan ya kita harus izin dulu kepada atasan kami seperti itu. Terus minta saran baiknya seperti apa Bu, seperti itu. Bila perlu nanti atasan kami juga itu mendampingi saya guru TK tersebut untuk menyampaikan, karena saya yakin bukan hanya kelas saya saja yang merasa tenang itu di kelas lain pun, di kelas 6, di kelas 4 juga sama, mengalami hal yang sama. Pasti saya yakin seperti itu, karena ruangannya sangat berdekatan sekali. Ya, karena SD kan kelas 1 sampai kelas 6 ya Pak Adi ya, artinya semuanya ya terlibat. Bagaimana ini Pak Adi untuk jangka waktunya? Jangka waktu ketersapaian. Kapan Ibu Pak Adi akan mulai melakukan rencana aksi tadi begitu? Mulainya ya Ibu. Mulainya ya namanya sesuatu yang ingin kita bereskan ya harus cepatnya Bu. Kalau kita menunda ya nggak beres-beres seperti itu. Lagi yang dikerjakan saja belum tentu beres, ya kan?
apalagi ditunda-tunda seperti itu. Jadi ini mungkin ya udah libur kan ya, lagi puasa lah. Ya mungkin lah nanti sambil bulan puasa, sambil pendekatan seperti itu, kita mulai rencanakan aksinya seperti itu Bu. Secepatnya, lebih cepat lebih bagus. Mungkin ada jangka waktunya Pak Adi, kira-kira kapan gitu ya? Kalau jangka waktu ini hubungannya dengan anak kecil ya, mungkin saya yakin guru TK-nya tersebut ya sudah berusaha gitu gimana caranya. Tapi kan saya juga memaklumi guru TK di situ hanya 4 orang, sedangkan siswanya di TK tersebut lumayan banyak, termasuk TK yang gemuk muridnya seperti itu. Itu kan nggak mungkin kalau satu guru menghandle semuanya kan nggak mungkin lah. Ya cari alon-alon atau pelapor seperti itu lah. Jadi yang penting ada usaha dari guru TK-nya untuk lebih mengontrol lah, minimal kalau jam istirahat gurunya bentar-bentar kalau ke SD, main ke SD dilihat, oh dananya di gurunya tetap minimal bentar-bentar dilihat anak didiknya itu. Iya, dia ada yang bertugas untuk memantau anak Iya, didiknya ya. minimal ada yang membujuk lah, ya main ke sana aja. Kan di dekat juga ada mainannya tuh loh, apa? Tentara apa tuh Yunan, terus itu juga jungki gitu. Jadi sebenarnya kan cukup kayak gitu loh, tanpa harus main ke ruang SD gitu. Tapi namanya kecil kembali lagi, bukan sesuai kodratnya ya, kodrat alam gitu ya, apa kodrat zaman. Iya betul. Iya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Adi? Ukuran keberhasilannya saya bisa melaksanakan menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan tenang, nyaman, kondusif, tanpa ada suara apapun yang bikin bising seperti itu, ataupun terganggu dari luar lah gitu. Kalau tadi yang saya ceritakan panjenengan itu kan gangguan dari luar. Nah ya, kita sedang tenang, kita sedang fokus, anak TK masuk, anak kecil kan lucu-lucu kayak gitu. Jadi malah menurut saya banyak yang tertawa, malah ada yang ngeledek seperti itu. Ya, buyar ambiar ya Bu bahasanya. Seperti itu. Jadi Pak Adi ini untuk komitmen ini Pak Adi. Apa komitmen Pak Adi terhadap rencana aksinya? Komitmennya saya akan tetap melaksanakan. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa saya memiliki nilai di 7 ya, skala 7 gitu ya. Komitmennya saya akan tetap melaksanakan, dari 7 saya naikkan 8 naikkan 9, saya sampai 10. Jika sampai belum 10, belum saya akan berhenti untuk berusaha seperti itu. Jadi belum berhasil, belum akan mundur seperti itu. Jadi paling tidak ada peningkatan lah ya Pak Adi ya. Iya betul, minimal ada step by step lah, ada sedikit lah, walaupun sedikit. Kalau boleh tahu ini Pak Adi, siapa yang dapat membantu Pak Adi dalam menjaga komitmen ini? Ya komitmen ini ya terutama yang paling utama itu guru-guru TK tersebut sih sebenarnya. Sebenarnya itu selain di luar TK sejawat dan kepala sekolah, yang paling utama justru guru TK tersebut. Karena ya siswa TK kan tanggung jawabnya guru TK seperti itu loh. Jadi guru TK-nya. Gitu ya. Kemudian tindak lanjut dari sesi coaching ini apa Pak Adi? Tindak lanjutnya ya saya akan segera berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat. Saya menanyakan apakah mengalami hal yang sama, walaupun keyakinan saya mereka pun teman-teman saya di sekolah kelas yang lain saya yakin sama, karena ruangan kita itu berjejer dan anak-anak mereka habis dari ruangan saya pindah ke ruangan sebelah gitu. Tapi ya perlu saya tanyakan, kita obrolin terlebih dahulu, kalau sudah mereka mengalami apa yang sama dengan saya rasakan, baru kita menghadap atasan kepala sekolah. Setelah itu baru menghadap ke guru TK seperti itu Ibu. Berarti Pak Adi akan berkolaborasi dulu ya dengan dengan kepala sekolah baru menemui guru TK tersebut. Gitu. Apa yang Pak Adi rasakan ini ya, yang Pak Adi dapatkan dari sesi coaching ini ya, percakapan kita ini, apa yang Pak Adi dapatkan gitu? Yang saya dapatkan satu, ada sedikit pencerahan dari tadi yang awalnya saya bingung ini. Mau apa bingung gitu loh. Setelah tadi Bu Sri mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang runtut, setelah itu dari mulai apa tujuannya, apa rencananya, apa skala prioritasnya, apa komitmennya, jadi saya oh iya jadi seperti ini ya, jadi
cara bahasanya ya orang kalau mau apa-apa memang harus pakai urutan gitu loh, nggak bisa dari satu langsung 10, dua langsung 3, langsung 5, nggak bisa. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang panjang yang diberikan itu membuat saya itu dari 1 sampai 2, 2, 3, 4, 5, 6 itu urut tuh. Jadi saya sekarang udah sedikit lega, sedikit terpecahkan, sedikit solusi masalah yang ada dalam diri saya, sedikit ada gambaran itu. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah ya Pak Adi sudah menemukan solusi ya Pak Adi ya. Iya, saya terima kasih juga Pak Adi. Sampai ketemu pertemuan minggu depan Pak Adi, saya tunggu kabar baiknya. Iya, sudah bisa suasana di Pak Adi sudah bisa tenang begitu ya. Pak Adi sudah melakukan rencana aksi. Saya tunggu ya Pak Adi ya. Iya, matur nuwun Ibu. Terima kasih atas waktunya ini, telah mengganggu waktunya ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Sri dan Pak Adi yang sudah melakukan sesi coaching pada siang hari ini. Oke, setelah Bu Sri melakukan sesi coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Sri, nggih. Jadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, Bu Sri? Ya. Terima kasih Bu Ika untuk indikator ketercapaian, yaitu tadi saya dengan Poti bisa melakukan komunikasi dengan baik, gitu ya, ada terjalin komunikasi sesuai dengan Malia ya, seperti sesuai alur teatra begitu, dan di situ saya lihat Putsi sudah bisa menemukan ide, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu Bu Ika. Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, tentunya saya memiliki keterampilan untuk bisa lebih dalam hal coaching ya, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu Ika. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan observasi ya Bu Sri. Jadi yang Bu Sri lakukan dengan Pak Adi tadi sudah luar biasa, bagus sekali melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta. Jadi yang pertama tadi Bu Sri menanyakan tujuan coaching ya, tujuan coaching kepada coachi selaku Pak Adi selaku coachinya itu sudah terlihat. Kemudian yang kedua, pada saat identifikasi alur yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachi. Jadi luar biasa sekali, Bu Sri juga bisa menggali potensi coachi untuk menemukan solusinya. Yang ketiga, di tahapan rencana aksi tadi Bu Sri juga menanyakan dan memberi pertanyaan yang menggali potensi coachi, kemudian memberikan umpan balik mengenai rencana-rencana aksi coachi dalam menyelesaikan permasalahannya, dan menanyakan keberhasilan rencana aksi coachi. Itu sudah sangat luar biasa ya Bu Sri. Dan yang keempat, di alur yang keempat itu tanggung jawab. Bu Sri juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan komitmen coachi, terus langkah-langkahnya bagaimana dalam menjalankan rencana aksinya, serta memberikan umpan balik dengan baik, begitu Bu Sri. Mungkin dari saya cukup. Pak Adi, cukup ya Pak Adi? Bu Sri, ya, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Ika untuk yang sudah berkenan selaku observer. Saya ucapkan terima kasih. Pak Adi tadi selaku coachi juga terima kasih. Saya juga terima kasih Bu, yang sudah menuntun saya menemukan jalan kebenaran. Mungkin saya cukupkan sesi coaching yang ketiga pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.